Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, Bapak Ibu jamaah, khususnya jamaah Masjid Darut Taqwa dan juga pemirsa dimanapun antum berada yang bisa menyimak acara kami di media sosial kami. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmatnya terutama nikmat iman dan Islam kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan silaturahmi kita, pertemuan kita diberkahi Allah, diridhai Allah, membawa bahagia maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita awali dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shalawat beserta salam kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian tafsir di akhir surah Al-Anfal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. Sadaqallahul azim. Ayat ini walaupun terakhir tapi ternyata dalam tafsir Ibnu Katsir ini disebutkan sebagai sambungan ayat-ayat pertama Pak di awal surah Al-Anfal. Jadi di sini lamma dzakara ta'ala hukmal mu'minina fid dunya. Jadi ketika Allah menyebutkan di awal surah Al-Anfal innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu, kan ciri khas orang-orang beriman, ya, orang-orang beriman itu adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebut asma Allah bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya, ya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang-orang beriman itu selalu menyandarkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal secara total, ya. Kemudian alladzina yuqimunas shalah, menegakkan salat, ya. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan sebagian hartanya diinfakkan, dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus dihubungkan dengan kaum Muhajirin dan kaum Ansor yang kemarin sudah kita bahas itu. Ya. Di sini kemudian walladzina amanu, maka lanjutannya orang-orang yang beriman, wahajaru, dan berkenan untuk ikut hijrah bersama Rasulullah, juga ditambah dengan wajahadu fi sabilillah, ya, bersedia untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Walladzina awau, dan orang-orang yang memberikan tempat tinggal, ya. Awa yu'wi, ya. Itu bahasa. Jadi kalau di Al-Qur'an kan ada fabi'sa maswaz zalimin, ya. Fama'wahumun nar, misalnya kayak gitu kan. Fama'wahumul jannah, tempat tinggal mereka. Jadi walladzina awaw wa nasaru, dan orang-orang yang memberikan tempat tinggal serta memberikan pertolongan. Dalam hal ini konteksnya adalah sahabat Ansor. Jadi di sini jamaah sekalian, orang-orang yang beriman kepada Allah dengan ciri-ciri khas yang disebutkan Allah di awal-awal surah Al-Anfal, ya, ditambah lagi dengan berhijrah
lalu gabung bersama kaum Ansor, di mana kaum Ansor memberikan tempat tinggal, memberikan pertolongan, saling membantu, saling menanggung, ya. Ya. Jadi faulaika, ya ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka itulah orang-orang yang beriman yang sesungguh-sungguhnya. Jadi mirip dengan yang ayat sebelumnya, ya kan? Jadi ulaika humul mu'minuna haqqo lahum apa itu ajrum inda rabbihim wa rizqun karim, itu di ayat sebelumnya di awal-awal surah Al-Anfal itu. Ya, jadi diberikan rizki yang sangat mulia, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu. Nah, di sini lahum maghfiratu wa rizqun karim. Bagi mereka mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, ya, serta rizki yang mulia. Kenapa disebut rizki yang mulia? Kok bukan rizqun kasir, bukan rizki yang banyak? Karena rizki yang banyak belum tentu membawa kemuliaan. Tapi kalau rizki yang mulia, satu maknanya rizki bukan hanya materi saja. Yang kedua, seberapapun rizki yang diberikan Allah kepada kita, maka rizki itu tolak ukurnya adalah rizki yang barokah. Rizki yang barokah adalah rizki yang membawa kemuliaan dalam hidup kita. Maka disebut warizqun karim. Nah, ayat ini jamaah sekalian dihubungkan lagi dengan surah At-Taubah ayat 100. Ya, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bi ihsan. Jadi orang-orang terdahulu, as-sabiqunal awwalun, sahabat-sahabat yang lebih dulu masuk Islam, Abu Bakar, ya, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lain, ya, itu as-sabiqunal awwalun dari muhajirin dan kaum ansor, walladzina tabauhum bi ihsan, dan mereka yang mengikuti as-sabiqunal awwalun itu dengan sebaik-baiknya. Orang seperti ini radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka diridhoi Allah dan ridho terhadap takdir Allah. Orang seperti ini diberikan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Dan disediakan surga Allah di bawahnya mengalir sungai-sungai. Begitu indah pemandangannya. Khalidina fiha abada, selama-lamanya. Dzalikal fauzul azim. Itulah kemuliaan-kemuliaan, kemenangan, kebahagiaan yang sangat agung. Di sisi yang lain jamaah sekalian, di sini disebutkan walladzina ja'u min ba'dihim di surah Al-Hasyr ayat 10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Nggih. Doa ini biasanya kita bacakan untuk orang-orang yang sudah mendahului kita. Adab kula jenengan kalau mendoakan ahli kubur, ya, assalamualaikum ya ahli kubur dan seterusnya, lalu kemudian perbanyak doa rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Kalau para khatib ini biasanya disunahkan di akhir doa di khutbah kedua itu dianjurkan membaca doa ini. Namun secara spesifik ayat ini sebetulnya menggambarkan betapa kebersamaan kaum mukminin itu tidak terikat pada satu ruang dan waktu. Nggih. Dados kula jenengan ngapunten misalnya walaupun sudah sedo mendahului kita, kados misalnya almarhum Bapak Haji Afwan Anjasmoro gitu. Itu ketika walaupun saudara kita sudah mendahului kita, itu masih tetap kemudian kita doakan. Itu berarti kebersamaan kita tuh sehidup semati. Mulai dari dunia sampai mudah-mudahan ketemu lagi di surga. Nah, ya, makanya doanya Rabbana ighfir lana, ampuni kami ya Allah, wal ikhwanina alladzina sabaquna, dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami. Baik mendahului kami dalam arti di sini adalah orang-orang yang dahulu masuk Islam, atau makna secara filosofisnya adalah orang-orang yang mendahului kita walaupun tidak sehidup dengan kita, leluhur kula jenengan semua. Nggih.
Lah itu seperti wal ikhwanina alladzina sabaquna, syaratnya apa? Bil iman. Oke. Asalkan seiman. Jadi kalau sesama mukmin, sesama muslim tidak terikat hidup atau mati, mereka adalah saudara-saudara kita. Sebaliknya, walaupun masih hidup tapi ternyata tidak seiman, maka dalam konteks akidah maka harus ada pembatas yang secara signifikan. Walaupun juga kita tetap wa'ashiruhun nabil bil ma'ruf, wa'ashiruhum bil ma'ruf. Bergaul dengan mereka, ya, bersosial dengan mereka dengan sebaik-baiknya. Tapi dalam konteks iman, dalam konteks akidah, itu walaupun sesama hidup, itu mereka tidak berhak untuk mendapat doa kita. Ya, itu. Jangankan kula jenengan, Nabi Ibrahim ingin mintakan ampun ayahandanya, gitu. Itu saja ditolak sama Allah. Itu. Jadi bahkan Nabi Nuh ketika ingin mengajak mendapatkan hidayah anaknya, ya kan, dijawab sama Allah, jadi innahu laisa min ahlik. Sakjane iku ya anakmu tapi bukan keluargamu. Karena mereka bersahabat menyatu dengan orang-orang kafir. Di sinilah jamaah sekalian hikmahnya, intinya kula jenengan kemudian menjaga kebersamaan sesama kaum mukminin, ya. Ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah. Yang kemarin sudah juga kita bahas bersama. Nggih, wal ikhwaninal ladzina sabaquna bil iman. Wala taj'al fi qulubina, ya Allah jangan engkau jadikan di hati kami ghillan. Apa ghillan itu? Iri, dengki, hasud, saling membenci, ya. Ghillal lil ladzina amanu, terhadap orang-orang beriman, ya. Jadi jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada benci di antara kita sesama mukmin, ya. Ghillan itu kebencian di dalam hati. Tapi kadang jengkel nih Pak Khozin. Ya udah namanya manusia. Oke. Jadi nanti kalau misalnya kula jenengan dizalimi orang, jangan membalas menzalimi. Nanti Allah yang akan membalas sendiri. Semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ngaten. Nggih. Kan ada sekarang lagunya itu Faiz, ya. Apa itu? Engkau apa? Lo hina gue hina lo. Ya, lo benci gue benci lo. Itu lagunya kan viral di anak-anak sekarang ini, Pak. Itu salah sebetulnya. Dalam Islam itu ketika orang menzolimi kita, membenci kita, sebaiknya justru kita doakan dengan baik. Jadi enak ya wong mereka berbuat buruk sama kita kok kita mendoakan baik. Ingat Allah berfirman, in ahsantum li anfusikum. Lalu apa didoakan jelek? Doakan baik, toh kebaikan itu nanti pada hakikatnya akan kembali kepada diri kita. Ngaten. Lah kebaikan dia urusannya dia kepada Allah. Ngaten. Maka di hadisnya Rasulullah itu kan wa ya'fuwa wa anta'fuwa man zalamaka. Memaafkan orang yang menzolimimu. Ngaten iki ketok ya abot, Pak. Makanya kula nggih ngelingna awak kula piyambak. Nek pas disakiti wong ngoten jane nggih kepengin nyelatu. Nggih. Lah ini secara refleks kula jenengan kadang nek dibenci wong nggih otomatis kepengin balas membenci. Tapi ketika kula jenengan ingat ayat itu lalu kemudian istighfar, Masya Allah, astagfirullah, itu aja. Semua kemudian kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Ngaten, Pak. Sehingga orang-orang beriman itu tidak saling membenci, tidak saling suudzon, tidak saling napa nggih? Hasud, ya. Itu seperti itu. Rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya Panjenenganlah sesungguhnya yang memiliki sifat penyantun, Pak. Yang menyantuni itu hanya Allah. Kalau kula jenengan kemudian berbuat baik kepada orang lain, hakikatnya digerakkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kita bersyukur kepada Allah, panjenengan yang sudah terbiasa menyantuni orang lain, menyayangi orang lain, nggih, tidak menzalimi orang lain, bersyukurlah kepada Allah karena Allah memberikan hati yang terbaik untuk panjenengan. Rahim, dan juga Allah itu zat yang maha penyayang. Ini jamaah sekalian. Jadi ayat 74 ini menggambarkan betapa
sinerginya kaum mukminin satu dengan yang lain ini harus benar-benar kita perkuat, ya, kita perkokoh. Dilanjutkan dengan ayat yang terakhir, walladzina amanu min ba'du, sedangkan orang-orang beriman setelah generasinya sahabat muhajirin dan sahabat ansor itu, wahajaru wajahadu, ya, yang kemudian juga mengikuti hijrah. Jadi setelah periode sabiqunal awalun itu, ya, maka wajahadu ma'akum, bersama kalian, faulaika minkum, maka mereka juga termasuk golongan kalian. Ngaten. Jadi mungkin generasi-generasi ngapunten kados generasinya Bapak Bomal misalnya, ini kan sesepuh kita dengan saya yang setengah muda, ya bisa dibilang gitu ya. Setengah muda setengah tua. Terus nanti generasi kita, anak-anak remaja kita, remaja masjid kita misalnya, itu adalah faulaika minkum, mereka itu satu kesatuan yang utuh dengan kita. Jadi yang sepuh ya mendoakan yang muda memperkokoh memperkuat perjuangan yang tua, nggih. Yang setengah muda setengah tua ya apa ya? Ya wis ikut bergabung bersama-sama dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa ulul arham ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Di dalam catatan Allah, di dalam kitabullah, di dalam Al-Qur'an itu disebutkan bahwa satu keluarga itu pun, ya, harus kita saling memahami bahwa satu dengan yang lain itu tidak sama. Ya, ini maksudnya apa? Dalam menjaga kebersamaan, persatuan dan kesatuan itu, jamaah sekalian, itu kula jenengan tidak bisa melihat strata sosialnya bagaimana, kaya miskinnya seperti apa, kurus gemuknya bagaimana, itu tidak seperti itu. Sampai dicontohkan di sini, wa ulul arhami ba'dum aula bi ba'din. Loh, sak keluarga itu loh, satu dengan yang lain ada yang lebih, ada yang kurang. Loh, anak saya itu 3 Bapak Ibu. Itu aja enggak sama. Sing pertama wedok ya sedengan-sedengan. Sing kedua krempeng kayak biting. Sing iki bunder kayak angka 0. Gitu. Ngentek-ngenteki beras. Loh, niku gambarannya sak keluarga saja tidak sama lah, apalagi dalam persatuan kesatuan umat Islam. Maka sampai Rasulullah menganalogikan kebersamaan persatuan umat Islam itu kalbunyan, seperti satu bangunan. Yo ono pasire, yo ono botone, yo ono semene. Pasir tok sampean tumpuk ya ora dadi bangunan. Boto tok sampean tumpuk dadi tembok tapi suwe-suwe ambrol. Gitu. Ya ana genthenge, gentheng tok ora enek usuke, ora enek renge ya ora iso dadi atap lah itu dan seterusnya. Nggih. Sekinclong-kinclongnya marmer Masjid Darut Taqwa ini, gitu. Kemudian tidak ada tiangnya, tidak, ya enggak jalan juga. Itulah kebersamaan kita yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah sajalah yang mengetahui segala sesuatu. Maksudnya umpama dalam kebersamaan ini ada sesuatu yang menurut kita tidak pas gitu ya. Allah yang maha tahu, pasti ada hikmah di balik itu. Oke. Mungkin kok ada sesuatu yang tidak cocok dengan hati kula jenengan, ya sudah bersabar, isbiru. Nanti Allah yang akan tahu bagaimana pada akhirnya yang nanti akan diketahui Allah, dan kita hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah yang maha mengetahui segala sesuatu urusan kula jenengan. Ya, saat ini kita seperti ini, nanti bagaimana? Ya, ini kita tidak tahu, maka semua kita serahkan kepada Allah. Yang penting kula jenengan tetap menjaga akidah kita, ya, menyempurnakan ibadah kita dan memperkuat ukhuwah kita. Ya, memperkuat ukhuwah kita dibingkai dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tercipta satu kehidupan yang bahagia, harmonis dan sejahtera di dunia maupun mudah-mudahan nanti kita juga dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu jamaah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an washfa'na bil Qur'an wahdina bil Qur'an birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna wal mu'minin warhamna wal muslimin
warhamna wal hadirin warhamna wal mustami'in warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, berikan kami petunjuk-Mu melalui Al-Quran, berikan kami syafaat-Mu, pertolongan-Mu ya Allah dengan hidayah Al-Quran, dan berikan kami istiqamah mengkaji Al-Quran ya Allah. Berikan kami ampunan-Mu, kasih sayang-Mu dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Terimalah amal ibadah kami, amal-amal soleh kami, ijabahi doa-doa kami, sembuhkan segala sakit kami dan segala sakit anggota keluarga kami ya Allah. Berkahi rumah tangga kami, panjangkan usia kami untuk beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, berikan kami hidup yang sekali ini ya Allah, hidup yang selalu dengan hidayahmu Al-Quran dan sunnah Rasulullah ya Allah. Engkau berikan istiqamah di jalanmu ya Allah. Engkau berikan kami rizki yang halalan thayyibah mubarakah yang bisa kami gunakan untuk bekal ibadah, istiqamah, berziarah ke Makkah, Madinah, berzakat, infak, sedekah ya Allah. Membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, mendidik putra-putri generasi yang solih, solihah, generasi yang ahli ibadah, berakhlakul karimah. Dan berikan kami ya Allah suatu saat mengakhiri ajal kami ya Allah, Engkau ambil nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wa rahminkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.